Maaf ya, maaf ya. Maaf ya. Baik rekan-rekan media, silakan menempatkan posisinya. Salam. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan awak media hadir bersama kita. Yang terhormat Bapak Wakapolres Tangerang Selatan, Bapak Kompol Rizky Adi Saputro SIK, kemudian di samping beliau Bapak Kasat Reskrim, Bapak AKP Alvino Cahyadi SIK, kemudian yang terhormat Nahar SHMSI selaku Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, kemudian yang terhormat Ibu Atwirlani Ritonga SPSI selaku PLT Asdep Pelayanan AMPK, kemudian yang kami hormati Ibu Ai Mariati Solihah selaku Ketua KPAI, hadir juga Bapak Cahyadi SDMAP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kemudian yang kami hormati Bapak Tri Purwanto SSOS selaku Kepala UPTD PPA Kota Tangerang Selatan. Bapak Ibu rekan-rekan media, kembali Polres Tangerang Selatan hari ini mengadakan rilis ungkap kasus yang ditangani oleh Polres Tangerang Selatan, Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Polres Tangerang Selatan terus berkomitmen untuk melaksanakan penegakan hukum secara transparan, akuntabel dan profesional. Ya, silakan rekan-rekan mempersiapkan peralatannya. Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore rekan-rekan semua media yang sudah hadir. Mohon maaf telah menunggu. Yang kami hormati Bapak Nahar SHMSI selaku Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Ibu Ai Mariati Solihah selaku Ketua KPAI. Selamat sore. Ibu Atwirlani Ritonga SC selaku PLT Asdep Pelayanan AMPK. Kemudian ada Bapak Cahyadi STMAP selaku Kepala DP3 AP2KP, dan Bapak Tri Purwanto SOS selaku Kepala UPTD Kota Tangerang Selatan. Baik rekan-rekan, pada kesempatan ini izinkan kami Polres Tangerang Selatan, Polda Metro Jaya menyampaikan rilis ungkap atas dua perkara yang menjadi atensi masyarakat, yaitu yang pertama, perkara penculikan yang disertai kekerasan seksual yang dialami oleh 3 orang anak korban berjenis kelamin perempuan yang berusia lebih kurang 9 tahun. Dan yang kedua, perkara tindakan asusila yang dialami 8 orang anak, di mana pada saat kejadian dilakukan oleh seorang oknum pengajar ilmu agama. Dua perkara tersebut tentunya sudah sangat meresahkan warga Kota Tangerang Selatan. Dengan ini alhamdulillah Satreskrim beserta dukungan keras dari masyarakat sudah berhasil mengungkap perkara ini. Baik, kita bahas perkara yang pertama, perkara penculikan yang disertai kekerasan seksual yang dialami oleh 3 orang anak korban yang berbeda. Rata-rata usia anak korban masih berusia 9 tahun. Jadi berdasarkan 3 laporan polisi, yang 2 laporan polisi pertama itu terjadi pada bulan Agustus, dan laporan polisi yang ketiga itu terjadi pada bulan September. Dapat dijelaskan kejadian pertama ini, TKP pertama itu terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 di sebuah SD negeri wilayah Ciputat. Yang kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.20 WIB di samping sebuah SD negeri wilayah yang sama. Dan TKP yang ketiga pada hari Rabu tanggal 23 September 2024 sekira pukul 16.49 WIB di samping jalan sebuah SD negeri di wilayah yang sama. Jadi kalau misalkan rekan-rekan melihat, ini rentang waktunya TKP 3 kejadian ini hampir sama. Dan di sini terdapat 3 anak korban. Korban pertama berinisial S, usia kurang lebih 9 tahun. Kedua inisial B,
usia kurang lebih 9 tahun. Dan korban ketiga inisial A, perempuan usia kurang lebih 9 tahun. Untuk semuanya perempuan dan kurang lebih usia 9 tahun. Dan untuk tersangka inisial DG, laki-laki usia kurang lebih 32 tahun. Status belum menikah. Tersangka ini merupakan residivis kasus pencabulan anak di bawah umur yang pernah ditangani oleh Polres Jakarta Selatan pada tahun 2014. Jadi kronologi singkat perkara dapat kami jelaskan bahwa ketika kejadian ini yang dialami oleh anak korban ini di 3 TKP ini terjadi pada saat anak korban pulang sekolah, yang sedang menunggu dijemput orang tuanya dan ada yang langsung pulang berjalan kaki. Tersangka DG menggunakan sepeda motor berjenis matic menghampiri dan membutiti para korban. Selanjutnya, tersangka DG menyampaikan kepada korban serangkaian kata-kata bujuk rayu. Hampir semua kata-katanya sama. Nama kamu siapa? Orang tua kamu namanya siapa? Terus menjelaskan bahwa orang tua kamu kecelakaan. Ayo, kamu saya antar, nanti ikut sama saya. Rata-rata semua bujukannya seperti itu. Untuk yang pertama, yang kedua, nama ayah kamu siapa? Mamahku S, itu ayah kamu kecelakaan, mamah kamu lagi nangis-nangis, ayo ikut kamu sekarang, dengan bujuk rayu seperti itu. Sama untuk anak korban yang ketiga, ayo disuruh jemput kamu ikut ke rumah sakit, mamamu kecelakaan dari motor. Nah, pada saat itu korban anak ini tiga-tiganya sempat menghiraukan tersangka, tapi tetap dipaksa dan kembali membujuk sehingga akhirnya anak korban mau mengikuti tersangka DG dengan posisi ketiga anak dibonceng di posisi depan motor. Lanjut, setelah tersangka berhasil membawa anak korban, kemudian tersangka membawa anak korban berkeliling menggunakan sepeda motor. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para anak korban sempat meminta kepada tersangka DG untuk segera dipulangkan. Namun tersangka DG kembali membujuk dengan menjanjikan anak korban sejumlah uang, sehingga membuat para anak korban tersebut kembali diam dan tidak meminta pulang lagi. Selanjutnya, sepeda motor yang dikendarai tersangka DG dengan anak korban berhenti pada suatu tempat atau lahan di mana itu merupakan suatu empang atau kolam pemancingan yang berada di daerah Kabupaten Bogor, kurang lebih jaraknya sekitar 25 km dari sekolahan para anak korban. Setibanya di lokasi tersebut, situasi dan kondisi gelap, sepi. Jadi pada saat di sana ketiga anak korban dalam keadaan gelap dan sepi, anak korban sempat menangis hingga tersangka langsung menutup mulut para anak korban tersebut menggunakan tangannya sambil mengatakan kalimat ancaman. Kalau nggak mau, nanti om tinggalin kamu sendiri di sini. Sehingga anak tersebut menurut kemauan dari tersangka DG dan berhenti menangis. Karena takut dan ancaman dari tersangka DG, selanjutnya tersangka DG dengan leluasa menyalurkan hasrat biologisnya dengan melakukan perbuatan asusila pada anak korban. Setelah tersangka melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban di lokasi tersebut, tersangka mengajak anak korban naik sepeda motor kembali untuk diantar pulang meninggalkan tempat tersebut. Untuk anak korban yang pertama dipulangkan sekitar pukul setengah 11 WIB, di mana anak korban S ini diturunkan di dekat rumah ibadah di wilayah Ciputat dan diberikan sejumlah uang senilai 10.000 dan disuruh untuk naik ojek. Lalu yang kedua, anak korban yang kedua dipulangkan sekitar pukul 21 WIB, di mana tersangka DG menurunkan korban di tikungan jalan raya, di lokasi juga berada di dekat Ciputat. Lokasi tersebut berjarak 200 meter dari rumah tinggal anak korban. Setelah itu tersangka DG menurunkan anak korban dan memberikan uang sejumlah Rp4.000 kepada anak korban. Setelah itu anak korban berjalan sendiri pulang menuju ke rumahnya. Lalu anak korban yang ketiga dipulangkan sekitar pukul 20.15 WIB, di mana tersangka DG menurunkan anak korban A di depan sebuah sekolah menengah atas di wilayah Ciputat. Itu lokasinya berjarak sekitar 100 meter dari
rumah anak korban. Selanjutnya untuk itu anak korban berjalan pulang sendiri menuju rumah dan diketemukan oleh warga sekitar dan diantar pulang ke rumahnya. Dan untuk tersangka DG ini diterapkan persangkaan pasal yaitu dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau penculikan dan atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan atau pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan lalu kita lanjut pada perkara yang kedua. Pelecehan seksual yang diduga dialami 8 orang anak yang diduga dilakukan pelaku yang beraktivitas sebagai oknum pengajar ilmu agama. Jadi dasar laporan polisinya itu pada bulan September tahun 2024. Bahwa pada awalnya korban ini berjumlah 8 orang ya. Semua masih anak korban ini masih di bawah umur. Terus tersangka itu dengan inisial M, laki-laki usia 39 tahun. Jadi kronologis kejadian bahwa awalnya pada tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 23 September 2024 di salah satu rumah ibadah dan lapangan bola yang berlokasi di wilayah Ciputat, Kota Tangerang Selatan telah terjadi tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap anak korban G. Kemudian kasus ini dapat terungkap setelah anak korban G menjadi korban atas tindakan asusila yang dilakukan oleh pelaku berinisial M tersebut. Merasa risih dan menceritakan kejadiannya yang dialami anak korban G kepada seorang saksi berinisial S yang juga merupakan salah seorang pengajar ilmu agama. Korban G bercerita kepada saksi inisial S dan diketahui ada 2 anak perempuan lain juga yang mendapat perlakuan yang sama dari pelaku. Sehingga selanjutnya berinisiatif untuk mengumpulkan anak-anak yang pernah mendapatkan pengajaran ilmu agama dari tersangka tersebut sehingga didapatkan 2 anak korban berjenis kelamin perempuan inisial S 14 tahun dan inisial P 17 tahun di mana menurut keterangan dilakukan pada bulan Agustus 2024 sampai dengan September 2024. Pelaku inisial M diduga melakukan pelecehan seksual terhadap para korban. Kemudian terhadap 5 orang anak perempuan lainnya dengan inisial anak korban A, anak korban T, anak korban C, anak korban C lagi, dan anak korban F menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku inisial M pada tahun 2021. Jadi ada 2 lokasi kejadian dan waktu 2021 dan 2024. Setelah saksi S mengetahui bahwa ada 8 orang diduga telah menjadi korban tindakan tersebut dari tersangka M, kemudian saksi S memberitahu kepada orang tua masing-masing, kemudian orang tua selanjutnya secara bersama-sama melaporkan tersangka inisial M ke Polres Tangerang Selatan pada hari Minggu 29 September 2024. Dan pelaku inisial M diamankan oleh Babin Kaptipmas Polsek Ciputat Timur dan unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 September melalui proses lidik dan penyidikan dan juga melalui proses gelar perkara, pelaku inisial M ditetapkan sebagai tersangka dan dilanjutkan penangkapan dan penahanan oleh penyidikan. Untuk pasal yang diterapkan pada tersangka
dugaan tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan atau tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan atau pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu secara kronologis dan gambaran umum. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kasat Reskrim untuk menjelaskan bagaimana modus operandi. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Bapak Nahar beserta Bu Adwirlarni Ritonga selaku pendamping. Yang kami hormati Bu Ai Mariati Solihah selaku Ketua KPAI, Bapak Cahyadi selaku Kepala Dinas DP3 AP2KP, dan Bapak Tri selaku Kepala UPTD PPA Kota Tangsel. Baik rekan-rekan sekalian, sedikit kami sampaikan bagaimana kronologis awalnya kami tim penyidik bisa mengungkap kasus yang pertama tadi adalah kasus dugaan penculikan dan tindakan asusila terhadap anak. Setelah menerima laporan, kami tim penyidik langsung melaksanakan pengecekan dan olah TKP. Kemudian kami menemui dari pihak korban. Tentunya kami mulai dari pihak korban untuk mendapatkan petunjuk peristiwa maupun tempat perkara, kejadian perkara maupun siapa pelakunya. Jadi dari korban melalui beberapa proses yang cukup detail dan teliti, kemudian ada korban yang bisa menggambarkan bagaimana situasi tempat kejadian perkara. Di sini kami coba perlihatkan kepada rekan-rekan sekalian. Berikut adalah salah satu gambar dari korban. Ini adalah lokasi tempat kejadian tindakan asusila. Kemudian ada satu korban lagi yang juga menggambarkan salah satu jalur lintasan yang masih ingat. Jadi ada korban masih ingat bagaimana ciri-ciri tempat lintasan di mana korban dibawa oleh pelaku. Kemudian berdasarkan ini kami memaksimalkan pengecekan TKP. Selanjutnya kami menemukan rekaman CCTV. Ini terduga pelaku. Ini sedang menunggu salah satu korban. Selanjutnya kami mendapatkan CCTV pelaku membawa korban. Kemudian ini lintasan. Kami juga mendapatkan CCTV. Kemudian di sini juga ada rekaman CCTV terduga pelaku mengendarai sepeda motor. Kemudian ini ada korban di depan. Ini adalah korban yang kedua. Selanjutnya kami juga dapat tangkapan malam hari. Pelaku membawa korban. Dan berikut adalah gambaran TKP tindak asusila yang tentunya hampir menyerupai dengan gambar korban. Ini ada jalan masuk, jalan setapak, kemudian ada tempat pemancingan, empang. Kemudian disinilah mungkin semacam pondokan tempat pelaku melakukan tindakan asusila. Dan ini semua sesuai dengan keterangan korban. Akhirnya melalui proses yang analisa yang mendalam dan ketelitian dari pihak penyidik, akhirnya kami bisa mendapatkan petunjuk kuat siapa pelakunya. Sehingga pelaku berhasil kami tangkap di kediamannya di Kelurahan Kedaung, wilayah Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya bagaimana modus operandi dari pelaku? Dari fakta-fakta penyidikan yang kami dapatkan,
Sementara kami simpulkan bahwa sedari awal tersangka DG ini sudah ada niat jahat untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Kemudian tersangka berupaya mencari anak korban sekolah dasar yang baru pulang sekolah sore hari untuk dijadikan target oleh tersangka menyalurkan hasrat biologisnya. Kemudian tersangka dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke sekolah para korban dan menemukan target yang akan menjadi korban dari tersangka. Selanjutnya disampaikan serangkaian kata-kata bujuk rayu dan kata-kata bohong yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakapolres, sehingga anak korban bersedia ikut dengan tersangka menaiki sepeda motor. Kemudian dibawa berkeliling dan di satu titik di tempat yang tadi kami tunjukkan kepada rekan-rekan sekalian, dilakukanlah tindakan asusila terhadap korban dalam situasi kondisi yang gelap dan sepi. Selain itu, pelaku juga melakukan pengancaman agar lebih leluasa melakukan tindakan asusila terhadap anak korban. Selanjutnya dapat kami sampaikan alat bukti yang kami dapatkan. Tentunya pertama adalah dari keterangan saksi. Yang kedua dari hasil visum et repertum terhadap para korban. Kemudian dari hasil psikologis para korban. Kemudian beberapa barang bukti yang kami dapatkan, yaitu pakaian ketiga anak korban yang dipakai pada saat kejadian. Ada pakaian yang sesuai dengan di CCTV. Kemudian rekaman CCTV. Kemudian ada beberapa barang bukti yang berhasil disita dari tersangka. Yang pertama, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah dengan nopol terpasang. Yang kedua, 1 unit handphone Samsung A14 warna silver. Kemudian 1 potong celana warna biru. Kemudian 1 potong kaos lengan pendek berwarna hijau. 1 buah topi warna merah dengan motif ada tulisan. Kemudian yang terakhir 1 pasang sendal warna hitam kuning. Kemudian untuk yang kasus yang kedua, tadi kami sedikit menyampaikan untuk modus operandi dari kasus yang kedua yang tadi dijelaskan oleh Bapak Wakapolres, yang dilakukan oleh oknum pengajar ilmu agama. Jadi tersangka mengajak dan menyampaikan serangkaian kata-kata bohong terhadap para korban dengan mengatakan bahwa tersangka dapat membuka aura dan mata batin para korban, sehingga para korban tersebut dapat melihat makhluk goib dan terlihat lebih cantik apabila bertemu dengan lawan jenisnya. Namun dengan syarat para korban harus bersedia dilakukan tindakan asusila oleh tersangka. Setelah melakukan tindakan asusila terhadap korban, tersangka memberikan sejumlah uang berkisar antara Rp200.000 sampai dengan Rp500.000 agar para korban tidak bercerita kepada orang lain. Selanjutnya tersangka juga menyampaikan kepada para korban kata-kata ancaman apabila para korban menceritakan tindakan asusila tersebut, maka para korban akan menjadi gila dan tidak bisa memiliki keturunan. Untuk lebih menguatkan lagi, maka para korban disumpah oleh pelaku dengan menggunakan kitab suci. Kemudian alat bukti yang kami miliki, yang pertama tentunya dari keterangan saksi, yang kedua hasil visum et repertum terhadap ke-8 anak korban. Kemudian kami juga mendapatkan barang bukti pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian. Demikian tambahan dari kami, Bapak Wakapolres. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Kasih Humas. Pak Satreskrim atas penjelasannya. Berkenan ada tambahan? Mohon izin Bapak Nahar. Ya, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Wakapolres, Pak Kasat Reskrim, Bu
Ketua KPAI, Pak Kepala Dinas, dan teman-teman semua yang hadir di konferensi pers sore hari. Catatan pertama adalah bahwa kasus ini adalah menjadi bagian dari jumlah kasus yang bisa kita catat di tingkat nasional. Yang sore ini adalah catatan di Tangerang Selatan. Di tingkat nasional, angka kekerasan terhadap anak itu yang dilaporkan itu setiap tahun rata-rata sekitar 20.000. Kalau di Tangsel ini ada sekitar, nanti pas habis ya, sekitar ada 63 kejadian gitu ya, mungkin kekerasan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Bapak Ibu sekalian, dari kejadian ini paling tidak kita diingatkan tentang dua hal. Jadi kasus penculikan itu adalah modusnya sama, dan ini harus dikenali oleh semua orang. Jadi si pelaku itu mengatasnamakan orang suruhan atau dengan tipu daya tertentu bilang bahwa orang tuanya kecelakaan. Oleh karena itu, biasanya kan anak-anak kita kan baik, sudah ditanamkan nilai-nilai harus hormat, lalu kemudian kalau sudah disentuh orang tua kan dia akan segera bergerak. Jadi ketika ada yang minta, dia ikut. Nah, inilah yang harus diberikan pemahaman terhadap anak-anak kita. Lalu kemudian di kasus yang kedua juga ada tipu daya. Nah, inilah yang kemudian nanti penyidik akan menggunakan tipu daya ini menjadi salah satu unsur pidana yang bisa diterapkan pidananya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sisi pelaku ini selalu ada motif, modus tadi ya, selalu ada motif, dan ini harus dikenali. Karena biasanya kalau modus-modus seperti ini karena ada faktor ekonomi ya, jadi dia biar gampang tadi kan ingin menyalurkan hasrat biologisnya, biar gampang anak aja yang bisa dibawa. Lalu kemudian juga dia punya tujuan-tujuan lain, yaitu tujuan lainnya adalah penebalannya dia ingin melampiaskan hasrat biologisnya. Lalu kemudian dari sisi korban, Bapak Ibu sekalian, ini anak-anak ini tadi yang seperti kita sampaikan bahwa anak-anak ini sudah ditanamkan nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau ada orang dewasa ngajak niatnya baik, itu menjadi alat. Orang jahat itu menggunakan itu untuk mengolah pikiran anak untuk dijadikan sasaran. Dan yang ketiga adalah faktor yang sekarang ini kita hadapi adalah medsos, teknologi, penyalahgunaan teknologi itu. Lalu kemudian itu berimbas kepada cara berpikir kita, dan sebagian penjahat itu terinspirasi dari pornografi, lalu kemudian hal-hal yang disalahgunakan oleh teknologi. Lalu kemudian lagi-lagi yang menjadi sasaran adalah anak. Jadi ini harus menjadi kewaspadaan kita. Oleh karena itu maka pastikan belajar dari kasus ini, maka pencegahannya harus dilakukan bersama. Jadi pastikan bahwa pengasuhan orang tua itu baik, dekat sama anaknya gitu ya. Lalu kemudian tetap menanamkan nilai-nilai ketimuran baik sama orang dewasa, tetapi waspada. Kalau nggak kenal ya jangan ikut. Kalau misalnya yang mencurigakan, atau mungkin kalau anak kecil masih belum bisa membedakan mana yang niat jahat, mana yang enggak. Tapi paling tidak sudah diajarkan. Lalu kemudian jangan memberikan kebebasan sebebas-bebasnya ke anak. Kalau dilepas main keluar lalu kemudian tanpa kontrol, orang lain ngincar. Kejadian ini ditemukan dalam kasus ini. Lalu kemudian juga kalau orang tuanya sibuk, pastikan mekanisme untuk pengawasan itu bisa dilakukan bersama, dititipin lalu kemudian masyarakat di lingkungan itu juga sudah diingatkan untuk saling menjaga, itu penting. Jadi kesibukan orang dewasa jangan berimbas pada anak, dibiarkan diincar oleh orang-orang jahat. Lalu kemudian yang terakhir tentu kita semua diingatkan untuk melakukan pengawasan bersama. Nah, karena ini berkaitan dengan anak-anak, lalu kemudian korbannya ternyata bukan hanya perbuatan yang ringan
Karena tadi unsur pengulangan, pidananya unsur pengulangan, lalu kemudian ada berdampak tadi ada dugaan bahwa dampak dari kasus ini membuat anak korban ini mengalami penderitaan yang kemungkinan permanen. Bahkan ada dugaan bahwa anak korban ini mengalami nanti penyidik akan mendalami, tapi kemungkinan bahwa akibat perbuatan ini mengakibatkan anak mengalami penderitaan medis yang berat diantaranya gitu ya. Oleh karena itu maka ini nggak bisa dibiarkan, ini harus dikasih peringatan dan kalau bisa diberikan efek jera agar dia tidak melakukan lagi. Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS sudah mengingatkan kalau ada kasus-kasus seperti ini pelakunya memenuhi unsur itu, maka kita sudah mengenal hukuman maksimal, hukuman mati, bahkan ada pemberian tindakan kebiri dan lain-lain. Jika unsurnya dipenuhi, maka kami percaya penyidik akan memproses ini. Sekali lagi, ini menjadi kewaspadaan kita dan kami berharap kita semua bisa menjaga anak-anak kita dari kasus-kasus penculikan dan persetubuhan bagi orang-orang yang berniat jahat kepada anak ini. Demikian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Deputi atas tanggapan maupun himbauan yang sangat bermanfaat yang dapat kita petik dari kejadian ini. Berikutnya, mohon izin, barangkali ada tambahan dari Ibu Ketua KPAI, Ibu Ai. Ya, makasih. Waktu cepat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Wakapolres Tangsel beserta seluruh jajaran, Pak Kasat Reskrim, dan rekan-rekan sekalian. Tentu yang saya banggakan Pak Deputi PKA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan beserta ASDEP dan jajaran, serta Kepala Dinas DP3 AKB dan Kepala UPTD. Hari ini kita mendapat gambaran berikutnya ya teman-teman awak media yang saya hormati. Saya tetap mengapresiasi kepolisian yang sudah meringkus bahasanya para pelaku, terutama penculikan. Ini meresahkan publik. KPAI tiap hari diadukan, kemana orang ini buai? Kok masih aja dia nih melakukan kedua dan ini yang ketiga ya yang akhirnya diketahui. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya juga mengapresiasi adanya SOP dari Disdik tentang anak pulang sekolah. Itu pernah dimunculkan di media. Tetapi ini tentu harus ditindaklanjuti kematangan komunikasi kerjasama sekolah, orang tua, kan gitu, dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar. Bisa kita amati di 3 peristiwa ini, pelaku tuh mendatangi hampir mendekati sekolah. Itu artinya tadi Pak, catat baik-baik bahwa dia punya niat memang untuk melancarkan tindakan kekerasan seksual. Ini yang mengikat pada aspek pemberatan dan dapat dilihat bahwa ada tindakan-tindakan ancaman. Ini kekerasan nih harus saya ketahui juga Pak Kasat. Apakah juga ancaman? Ini anak tuh pasti teriak, pasti berontak ini, ya. Dengan grooming di awal, orang tua sakit, orang tua berdarah, orang tua anak mana? Kita semua kalau yang udah punya anak ya terutama. Ini tolong dikaitkan pada pemberatan yang harus dilakukan kepada pelaku seperti ini. Saya mengharapkan seluruh keluarga Indonesia terutama di Tangsel ini menyaksikan ya acara ini karena pendekatan pengasuhan positif keluarga, memberikan edukasi sebagai early warning system di keluarga. Kalau ada yang ngomong gini nak, kan gitu kira-kira ya orang tua itu kan. Terutama saya kira juga yang paling penting itu pengantaran dan kepulangan anak. Ini lihat usia SD nih yang disasar. Ini yang harus kerjasama itu tadi, Tripusat Pendidikan itu. Kemudian belum lagi di level SMP atau SMA yang kadang agak longgar tuh kepulangan itu ya. Saya kira SOP yang tadi sudah ada itu perlu dikembangkan, kemudian diikat oleh komunikasi efektif, dan tentu di ranah hukum ini harus ada penjeraan. Setuju ya teman-teman sekalian?
kami lihat kepolisian juga sudah luar biasa mengenakan pasal-pasal terkait. Ini tindakan TPKS 12/2022. Kalau penculikan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu hanya di bawah 5 tahun atau 10 tahun, tapi lihat dampaknya. Apalagi tadi dikatakan sampai ada indikasi bahaya penyakit, ya, karena nanti akan dilihat dampaknya. Ini tentu saja kami mengharapkan dari UPTD betul-betul mendampingi sampai anak kembali sehat, kembali pulih, kembali bisa aktivitas secara wajar di masyarakat. Oknum tertentu, ya, yang saya kira ini korbannya sudah sampai 8. Saya menghimbau masyarakat, terutama juga keluarga, ketika ya ada situasi yang tidak wajar pada anak kita yang tidak seperti biasanya, ini andai tercegah mungkin tidak akan sebanyak ini. Ini yang menurut kami juga early warning system kita ini harus terus digelorakan dimanapun. Karena ini situasi yang tadi pertama itu mendekati area sekolah yang pasti aksesnya anak. Yang kedua ini, dia tahu posisi di mana anak-anak berkumpul di luar area sekolah. Ya, ini motif-motif nih pelakunya ini benar-benar ingin melakukan grooming anak biar kelihatan cantik, biar bisa melakukan ABCD. Ini mohon sekali. Apa ada tindakan kekerasan lagi, Pak Kasat ya? Ini juga mohon nanti di hasil penyidikannya, saya kira harus betul-betul dilihat. Dan setuju bahwa residivis atau korban yang lebih ya dari satu, saya kira Undang-Undang Perlindungan Anak sudah optimal 17/2016. Mari lihat dan cermati apa yang selain pemberatan sampai 20 tahun, kita cek ada 3 tambahan diumumkan di tempat-tempat yang terbuka untuk sosial sanksi. Berikutnya juga pemasangan chip, dan berikutnya ada ancaman suntikan kebiri. Kalau kita melihat realitas ini sangat mengkhawatirkan, ya, dan betul-betul liar gitu. Ini menunjukkan bahwa penjeraan dan aspek penegakan hukum menjadi kunci atas terputusnya kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya tentu yang paling utama adalah kesulitan bagaimana korban bisa speak up. Ini di 2 kasus ini bersyukur ini sudah ada dan penerimaan dan pengakuan, bahkan didampingi ya Pak dari UPTD anak-anak kita. Banyak PR-PR selanjutnya yang anak-anak tidak mau bicara, bahkan sulit gitu ya untuk mengatakan situasi-situasi yang mereka alami kekerasan seksual. Berangkat dari 2 kasus ini, tentu kami pun menyampaikan harapan yang besar keluarga korban, terutama korban. Kami akan terus memonitor, akan terus ingin memastikan bahwa anak-anak kita akan kembali pulih, anak-anak kita akan kembali mendapatkan hak-haknya. Dan ini tentu semuanya akan berjalan dengan UPTD, dengan DP3 AKB untuk anak-anak dan korban. Kita akan kawal tetap, tidak sendiri, bahwa adik-adik, anak-anakku sekalian beserta keluarga, kita akan memberikan dukungan yang optimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Kasat, Pak Waka. Terima kasih seluruh perhatian teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ketua KPAI, Ibu Ai, atas tanggapannya. Berikutnya berkenan Bapak Cahyadi dari DP3 AP 2KB untuk menyampaikan tanggapannya. Persilakan. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Wakapolres, Bapak Kasat Reskrim, kemudian Bapak Deputi, Bu Asdef, Ketua KPAI, dan rekan-rekan media yang kami hormati. Bahwa yang pertama tentunya kami prihatin dengan kondisi yang ada. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan tidak terulang di kemudian hari. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Tangerang Selatan yang bergerak cepat sehingga pelaku sudah ditangkap dan diproses secara hukum. Kami dari DP3 P2KB tentunya melakukan upaya pendampingan terhadap anak korban
yang sudah kami lakukan melalui pendampingan mitra hukum dan mitra psikologi, dan juga kesehatannya akan kami kawal sedemikian rupa sampai anak korban pulih dari trauma fisik dan psikis. Kemudian juga dengan adanya kejadian ini, upaya-upaya yang lebih masif lagi, kami akan melakukan upaya-upaya edukasi, sosialisasi, dan lain-lain sebagainya, supaya kedepannya kejadian ini tidak terulang lagi. Sementara seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Cahyadi atas tanggapannya. Berikutnya berkenan dari Ketua UPTD PPA Kota Tangerang Selatan. Waktu tepat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Kasat, Pak Deputi, Pak Bu Asdep, Bu AI sebagai KPAI, dan juga Pak Kadis. Pertama yang saya ucapkan alhamdulillah gitu. Kita yang tahu gitu, Pak Kasat yang tahu prosesnya gitu. Bagaimana akhirnya pelaku penculikan ini tertangkap. Dan saya apresiasi itu sebesar-besarnya pada Pak Kasat. Dan mungkin kita masih ingat 2 minggu yang lalu kita juga press news di sini. Pak Kasat cuma minta satu kan, minta doanya. Semoga pelakunya tertangkap. Dan akhirnya hari ini pelakunya tertangkap. Dan itu saya apresiasi. Karena saya tahu apa yang dialami oleh korban dan keluarga. Dan itu mungkin juga himbauan kepada semuanya. Dengan tertangkapnya pelaku bukan berarti tidak ada lagi pelaku-pelaku lainnya. Saya yakin masih ada, dan korban-korban lainnya pun masih ada. Jadi kalau memang ada korban-korban lain selain yang kita dampingi, silakan lapor ke kita, UPTD PPA. Dan orang tua, masyarakat, untuk kita semua media massa juga saling membantu dalam pencegahan kasus kekerasan kepada anak ini. Tetap waspada perlu, karena kita tahu di luar sana pun banyak pelaku-pelaku kekerasan terhadap anak. Mungkin itu tambah saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sama-sama kita dengarkan penyampaian, tanggapan maupun himbauan dari beliau terkait dengan peristiwa atau pengungkapan yang berhasil ya diungkap oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Berikutnya, udah ngacung tangan aja. Ya, berikutnya dipersilakan barangkali beberapa pertanyaan ya, satu atau perwakilan dari tengah dulu ya. Ya, berkenan satu disebutkan. Nama saya Johan, saya dari wartawan dari Posisi Indonesia. Di sini saya mau bertanya terkait kasus yang dilakukan pada dua Kapolres dan Kasat. Ini untuk yang melakukan anak, motifnya itu apa? Dan kemudian si pelaku ini punya keluarga atau tidak? Kenapa sasarannya itu terhadap anak? Apakah dia punya kelainan atau tidak? Kemudian ini kan si pelaku ini pernah melakukan di tahun 2021 dan 2024. Tidak tahunnya 3 tahun. 3 tahun. Itu korban yang awalnya tidak melapor itu, apakah ada ancaman yang sampai paham sampai dibunuh atau atau apa, sehingga si korban ini tidak melapor sampai akhirnya ada kejadian seperti itu. Dan yang ketiga ini, yang ke-8 korban ini, apakah ada sampai tahap persetujuan atau tidak? Dan untuk yang penculikan ini motifnya apa, dan kembali dia kan residivis, sasarannya terhadap anak, apakah ada kelainan? Terima kasih. Jadi Pak dari sumberalam.com. Pak Waka, apakah penyidik unit PPA Satreskrim Polres Tangsel akan merekomendasikan kepada 2 tersangka ini untuk dihukum suntik kebiri?
karena pertimbangannya mereka ini sudah berulang-ulang, apalagi ada yang residivis kasus yang sama. Satu itu. Terus kedua dengan Pak Nahar, Pak izin Pak, Bapak 17 September kemari Pak, kasusnya sama Pak. Iya, kasusnya sama begini lagi Pak. Sedih dengarnya, sedih. Nulisnya juga sedih Pak. Nah pertanyaannya Pak, apa kabar dengan predikat kota layak anak Tangerang Selatan? Nah terakhir dengan Pak Cahyadi Pak, dosen Unpam. Dia salah satu pencetus perumus undang-undang TPKS. Dia menyatakan bahwa tidak berlebihan kalau Tangerang Selatan itu darurat kasus pelecehan seksual. Tanggapannya terima kasih. Izin Bang, saya Ari dari Pos Rakyat Bang. Mungkin izin menanggapi Pak Deputi sama Kepala Dinas bahwa kejadian ini terjadi di lingkungan anak dan tenaga pendidik. Nah, bagaimana akhirnya para keluarga ini bisa mempercayai yang pertama kinerja pemerintah terhadap penanggulangan soal kasus-kasus ini, yang pertama. Terus yang kedua, izin Pak, tadi dapat informasi bahwa tenaga pendidik ini berafiliasi, mungkin Pak Kapolres atau Pak Kasat berafiliasi dengan salah satu paslon yang akan maju di pilkada, apakah betul atau tidak? Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi untuk yang pertanyaan ketiga, untuk yang masalah itu saya tidak bisa jawab di sini ya, nggak bisa, mohon maaf. Dan untuk yang tadi dipertanyakan bagaimana status dari inisial tersangka inisial M, itu dia sudah berkeluarga, sudah mempunyai keturunan juga, ya. Terus apa lagi tadi? Oh, kenapa selalu? Oke. Baik, Mas Jihan tadi, Mas Jihan, Pak Jihar, Jihan ya. Terima kasih pertanyaannya. Tadi untuk yang ini ya, oknum pengajar ilmu agama. Ya, untuk motifnya, ya tadi sudah disampaikan bahwa memang mau menyalurkan hasrat biologisnya. Kemudian kebetulan yang bersangkutan pada saat itu berprofesi sebagai pengajar ilmu agama dan ada yang diajar. Dan itu adalah anak-anak yang mudah untuk dibujuk rayu, diiming-iming maupun diancam untuk dapat menuruti kemauan dari tersangka. Kemudian tadi sudah jawab Pak Kapolres untuk terkait keluarga, yang bersangkutan punya keluarga. Kemudian apalagi tadi? Sama lebih kurang dengan bujuk rayu, kemudian sudah ada niat jahat menyalurkan hasrat biologisnya mencari korban anak-anak, ya kan? Kemudian untuk dilakukan tindakan asusila oleh tersangka. Kemudian tadi ada sementara dari hasil pemeriksaan kami diduga ada beberapa dari 8 dugaan persetubuhan. Namun nanti kita dalami lagi bagaimana prosesnya. Selanjutnya yang kedua dari Bang Yudi. Ya Bang. Jadi apa tadi masalah? Oh. Jadi rekan-rekan tentunya yang kami terapkan adalah seluruh pasal yang, dan salah satu pasalnya ya ada menyebutkan ancaman hukuman demikian yang kami terapkan. Ya, terima kasih. Demikian. Jadi pertanyaannya berulang ya? Ketemu lagi gitu ya Pak Dudi ya? Siap. Iya. Iya. Yang pertama adalah, nah ini, makanya kenapa anak perlu dilindungi, karena anak memiliki kerentanan. Anak biasanya juga nggak bisa ngambil keputusan. Jadi kalau ada yang meyakinkan orangnya baik, biasanya anak gampang dimanipulasi ya, diarahkan sesuai dengan keinginan orang dewasa, apalagi orang yang berniat jahat. Lalu kemudian tadi ruang bahwa ini bisa dijadikan sasaran kejahatan, karena tadi faktor penyebab lainnya ini yang harus dicek.
jangan-jangan anak dilepas, jangan-jangan anak ini pengawasannya enggak hilang. Jadi kerentanan itu yang ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar. Di samping karena usianya, di samping karena fisiknya yang masih kecil gitu ya. Jadi dianggap secara fisik kalau seandainya melawan nggak bisa dan lain-lain. Jadi ini kerentanan ini yang dimanfaatkan. Lalu kemudian yang kedua soal ini kasus kekerasannya banyak, kok KLA-nya diberi. Kalau KLA itu wajib diwujudkan karena kebijakan Kabupaten Layak-Anak itu adalah kebijakan yang diarahkan untuk memastikan bahwa kekerasan itu jangan sampai terjadi. Jadi aspek pencegahannya. Makanya di kebijakan KLA itu ada 5 klaster, 5 kategori, 4 pemenuhan hak anak, 1 berkaitan dengan perlindungan khusus anak. Di antaranya adalah perlindungan khusus anak itu adalah memastikan bahwa ada mekanisme penanganan ketika terjadi kekerasan, termasuk penculikan. Itu hanya satu bagian dari 5 klaster tadi. Nah, dari 5 klaster tadi ada 900 instrumen yang harus dipenuhi oleh kota. Nah, ketika misalnya berkaitan dengan kekerasan anak, kasus anak, maka nanti diukurnya dengan kalau seandainya kasusnya muncul, tapi kemudian daerah tidak responsif, itu yang harus ditegur. Tapi kalau seandainya kasusnya muncul, tadi Pak Kadis hadir di sini membuktikan bahwa setiap ada kasus dengan Polres sigap penjemputan korban dan lain-lain dilakukan bersama dan lain-lain, mekanismenya jalan dan lain-lain. Jadi artinya bahwa kalau seandainya ada kejadian, inilah yang harus terus diupayakan, pencegahannya dilakukan, lalu kemudian penanganan jangan dibiarkan. Nah, itu yang menjadi catatan. Oleh karena itu, karena sebagian saja dari indikator KLA, maka tidak serta-merta KLA-nya dianulir, gitu ya. Jadi KLA itu adalah kebijakan besar pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Jadi ini kalau masih ada kelemahan di titik penanganan kekerasan, masih muncul kekerasan, inilah yang harus dikuatkan, gitu ya, Bung Dodi ya, dari sumber alam.com. Nah, yang terakhir soal tenaga pendidik. Lalu kemudian orang tua, apakah dengan kejadian ini lalu kemudian kita tidak percaya sama tenaga pendidik? Tetap harus percaya. Karena selain orang tua, maka peran pengasuhan ketika ada di satuan pendidikan, di lingkungan sekolah ya guru. Kalau seandainya masih ada guru atau oknum yang kemudian memanfaatkan lingkungan itu untuk menjadikan anak sasaran keinginan niat jahatnya, maka kemudian ada kebijakan di satuan pendidikan, ada Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan. Jadi kalau ada kejadian, maka mekanismenya harus lapor. Tadi kasus ini adalah mekanisme yang ditunjukkan bahwa sistemnya sudah berjalan. 1, lapor, lalu kemudian polisi segera mendatangi, setelah datang didalami, lalu kemudian setelah didalami ini cukup bukti, maka hari ini kita tampilkan. Jadi demikian juga di satuan pendidikan. Jadi kalau misalnya ini dikait-kaitkan dengan yang lain, pada prinsipnya kejahatan terhadap anak itu berlaku setiap orang, nggak pandang dia siapa, nggak pandang dia siapa. Orang tua pun itu kalau dia memenuhi unsur pidana jahat terhadap anak, justru bukan ada pemaafan, nggak bisa didamaikan, malah justru diperberat hukumannya. Sehingga khusus untuk persoalan tindak pidana perlindungan anak, maka hukumannya sangat maksimal dengan tambahan pidana tambahan dan tindakan. Oleh karena itu jangan coba-coba melakukan ini karena sanksi ancaman pidananya sangat besar. Ini peringatan untuk siapapun yang akan melakukan kejahatan, baik penculikan maupun perselingkuhan terhadap pilihan. Baik, demikian tadi penyampaian maupun tanggapan dari beliau, saya rasa sangat jelas dan transparan. Berikutnya ada beberapa barang bukti di
hadapan, ya, berkenan mungkin nanti ditunjukkan. Ya, mohon izin untuk diangkat, ditunjukkan kepada rekan-rekan media. Silakan. Kiri, Pak. Kanan, Pak. Kanan, Pak. Kanan, Pak. Oke, baik. Cukup. Ya, rilis pada hari ini, ya. Kita tutup kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.